Wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya mereact video yang sedang di live streaming ya oleh Hidayah Maruf Channel, juga oleh Triun Slayer, juga oleh Godian ya, tentang membongkar ketololan misionaris Sofiatul atau Nikita atau Sophia atau banyak namanya itu, sampai Bahsin, macam-macam namanya banyak ya. Sofiatul bisa, Sophie bisa, Nikita bisa, Arumi Bahtin ya, bisa, pokoknya macam-macam. Nikita Mirjani juga iya katanya, pokoknya itu banyak menggunakan nama-nama orang. Nah di sini namanya para apologet Islam ya, membongkar setelanjang-telanjangnya ketololan daripada si, katanya badut ya, ini kata si Trinslayer ya, badut Sofia tuh ditelanjangi habis-habisan ya kan. Dibongkar dia, kata pertama dia seorang yang fotokopier, dia tuh ahli fotokopi, memfotokopi ilmunya si Christian Print, lalu bermodalkan PowerPoint ya, yang kata Pak Ustadz Unggul itu kan poinnya ada tapi powernya nggak ada katanya. Jadi supaya tidak lupa mungkin menggunakan PowerPoint. Sama juga dengan Pak Ustadz Nandar ya, modal PowerPoint. Dari mana ya? Dari sini, dari pelajaran si Christian Pin yang sudah kita pelajari. Saya pun sudah mencermati dari mulai 2019 ya. Itu bosan menghadapi hal-hal seperti itu, ajaran-ajaran yang sesat dibawa ke Indonesia, sampah-sampah sesat dibawa ke Indonesia. Si CP yang tolol itu, yang bahkan ditantang oleh Pak Usman dari Amerika pun dia tidak mau tampil. Pak Usman bisa berhadapan ya, si David Wood langsung berhadapan, Semaun berhadapan, Christian Pin tidak mau nongol, bayangkan ya. Padahal si David Wood kan hebat juga sama dengan Christian Pin, kenapa nggak mau nongol, ditantang oleh senegara sendiri, oleh Pak Ustadz itu ya. Oke. Nah sekarang mereka di sini, mereka itu membongkar habis-habisan ya si badut Sofiatul ya. Namun ke sana mereka kita lihat dulu bagaimana nih debat tarung antara Zoro melawan perempuan main main ini ya, main apa? Main pedang ya. Nah, gitu. Ini berarti betul-betul habis ya. Bertarungnya habis ya. Kita langsung sini aja ke pembahasan. Angels, It's dua. ask for mercy. Is that correct? You agree with that? They make dua. You can say, yeah, you can say that. For Muhammad. That's wonderful. Look what happened now, my friend, by what you said. You are the one who said that, not me. Yeah. If Allah already gave mercy to Muhammad, who need the angels to ask for mercy? What do you mean by that? Well, if Allah gave mercy already to Muhammad, it's like saying to me, you know. Ini kan yang dibahas oleh si Christian Pink kepada seorang muslim itu, katanya Allah itu bahkan dan malaikatnya memberikan sholawat kepada Nabi ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Katanya Allah dan malaikatnya memberikan sholawat kepada Nabi, berarti Nabi kamu tuh hebat. Nah itu dapat sholawat. Sholawat diartikan oleh si Christian Pin sebagai doa dan permintaan. Ini tidak mungkin dan dapat dibantah oleh, saya juga udah pernah bantah bahwa bukan hanya kepada Nabi Muhammad, bahkan Allah pun memberikan sholawat kepada orang-orang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Kepada mereka lah orang sabar itu shalawatu mir rabbihim wa rahmah, akan diberikan sholawat dan rahmat kan gitu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, demikian, jadi itulah maksudnya, bukan berarti memberikan doa salah. Tuhan itu tidak butuh permintaan kepada hambanya. Jadi sholawat itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad oleh Allah ya, tapi juga kepada hamba-hambanya yang bersabar. Apa arti sholawat? Berarti berkah bisa, rahmat juga bisa. Ya, dalam Genesis 14 pas 10 ya, 1 pada 12 ya. Aku Allah akan memberikan berkat kepada yang memberkati engkau Ibrahim, dan akan melaknat yang melaknat engkau Ibrahim. Jadi kalau ingin dapat berkat Ibrahim ya harus memberikan berkat kepada Ibrahim dong. Dan Islam adalah orang atau agama yang melaksanakannya setiap sholat, karena kita membacanya pada sholawat Ibrahimiyah ya, pemberian sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Ibrahim dan juga pada keluarganya setiap sholat pada tasyahud akhir ya. Oke, next. Allah, he make Muhammad won the lotto, and the angels asking Allah to make Muhammad to win the lotto. But Allah already gave him the lotto.
let me ask you something. Do you go to the church every Okay, Sunday? Do you stop. pray? Which is my question, my friend. No. Just it's Ya, itu ya Ivan Villa cuplikannya. Emang ini ngambilnya dari Christian Cepot ini. Nah, untuk membuktikan bahwa si Sofiatul mengambil fotokopi dari Christian Prince ini ya, saya ambil ya. Ketika dia mengaku, oh saya ini katanya murtad gara-gara si Pardede itu mengatakan, kok Yesus berdoa kepada Bapa? Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Masa Tuhan minta-minta ke Bapa? Lalu jawab sama si Sofiatul, loh memang Tuhan kamu kalau SWT minta sama siapa? Sama Nabi kamu. Wah, itu untuk memberikan justifikasi bahwa ya apa salahnya Tuhan minta kepada Tuhan. Toh Tuhan kamu juga kalau SPT katanya minta kepada Muhammad. Kan demikian ya. Nah, ini silakan ini faktanya. Kalau Yesus tidak boleh meminta kepada Bapa, lalu kenapa katanya Allah berdoa kepada Nabi Muhammad? Ini pun sama ya, ini The Christian Prince ya, oke. Kenapa mereka seperti itu? Daripada dia kan dihajar banyak tuh. Oleh Pak Mel Atok dihajar, oleh si Didit Yuli dihajar, siapa lagi? Oleh Kristen ya, oleh Lazar Kristus ya, atau apa ya, oleh Louis Prasetyo dihajar. Kenapa mereka kok menghajar para mu'alaf? Karena mu'alaf menemukan bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia membutuhkan yang lebih tinggi, dia berdoa gitu loh. Sebagaimana kita berdoa kan, iya kan abudu wa iya kan nasta'in, berarti kita butuh kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, kan demikian kan ya, iya kan abudu wa iya kan nasta'in dalam Al-Fatihah. Kenapa mereka demikian? Mereka tidak rela. Nih ayatnya ya, dalam Al-Baqarah 120 ya, walang tardo angka yahudu walan nasoro hatta yattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada kalian orang Yahudi, orang Nasrani sampai kalian mengikuti jalan-jalan mereka. Ya, jadi mereka itu nggak ridho, nggak rela, iri, dengki, cemburu gitu loh. Sama juga dengan kasus si Christopher Tambunan kan, digoreng sana, goreng sini, mau dibalik. Mereka itu tidak ridho. Tapi setelah mereka tidak memiliki peluang, mereka ngomong saya rela. Ya kalau tidak ada lagi hukum positif mana yang bisa memaksa orang untuk mengambil agama, hidayah, itu kan urusan Allah. Dalam hukum pun itu dilindungi sebagai HAM, hak asasi manusia, apalagi dia sudah berumur 20 ke atas. Demikian ya. Ini sebetulnya karena mereka tidak ridho. Ini juga ada pada lagunya daripada dia kan. Ada kan? Jujur ku tak rela. Ada kan? Ada lagunya tuh nggak salah ya. Oke, coba dulu ya ini ya dari si bukan penipu sih ya, tidak jujur ya, orang yang tidak jujur dengan namanya yaitu si Sofiatul Al-Jahra yang bukan nama aslinya. Dia seorang agen Christian Prince ya, dan dia karena dia banyak mengcopy paste, maka saya katakan siswa yang banyak mengcopy paste menyontek itu siswa blow on. Berarti Al-Jahra pun ya blow on juga. Kita dengar bagaimana pendapat orang blow on ini. Kali ini kita akan membuat video dalam bahasa Indonesia dan menjawab Ibu Tere Pardede, seorang mualaf yang sekarang katanya menjadi seorang ustazah. Saya akan bertanya kepada Ibu Tere Pardede, mengapa dan kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa? Di dalam Quran, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56, dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. If you're looking for a CRM, get Monday.com's skip. flexible CRM solution. Skip. They can manage Kata-kata berdoa kepada Nabi Muhammad itu salah ya. Nabi Muhammad bukan lokus doa. Tidak mungkin Tuhan yang maha mencukupi, yang tidak butuh siapapun. Ingat ya, sifat Tuhan itu qiyamu binafsihi. Dia cukup dengan dirinya gitu loh. Dia berdiri atas dirinya. Dia tidak butuh siapapun. Ada makhluk, nggak ada makhluk, makhluk ibadah kayak nggak ibadah, terserah. Tuhan itu sudah sufficient. Dia cukup dengan dirinya. Ada dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu, Allahus somad, Allah itulah sufficient. Allah itu bisa mencukupi dirinya. Dia tidak butuh siapapun. Demikian ya salah kalau mengatakan bahwa Allah itu berarti berdoa kepada Nabi Muhammad. Berarti apa? Menafsirkannya yang ngaco, goblok. Saya bilang itu kenapa tadi? Ketololan dia itu di samping tadi channelnya channel copy paste banyak mentranslate dari apa yang menjadi Christian Prince, namanya adalah nama palsu. 3 lagi ya salah menafsirkannya. Ya coba dulu ya dengarkan bagaimana dari channel beliau nih.
Sekarang kita lihat dulu, ini adalah video dari Tere Pardede yang menyatakan dia murtad dari Kristen sebab Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kita sudah menjawab di dalam video yang terpisah dari video ini. Tetapi sekarang saya mau bertanya balik kepada Ustazah Tere Pardede. Kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'alamu berdoa? Gitu. Tapi memang Ini kan gayanya Christian Prince yang tolol. Kata Ursan Mokoginta, Christian Prince, please answer me. Christian Prince, tolong jawab saya, katanya. Mention in the Bible, sebutkan dalam Bible that Jesus order atau ask the Christian, Yesus menyuruh orang Kristen to worship in Sunday, ya, in Sunday, untuk beribadah pada hari Minggu. Apa jawaban si Christian Prince? Nembak lagi. Hey, you Muslim, mention in Quran that Allah pray ask you to pray in free day. Kalau Quran jelas dong. Iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diperdengarkan azan Jumat, maka berhentilah dari jual beli dan kamu bersegera untuk sholat. Ada dalilnya, Quran setaraf dengan Alkitab. Tetapi kalau Kristen sholat ibadah hari Minggu nggak ada dalam Alkitab. Itulah keputusan konsili, ya, permintaan daripada kaisar. Orangnya, mic-nya daripada si Christian Prince, ya ini tadi ketika dihantam Pardede itu ngomong kalau Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus itu berdoa, mungkinkah Yesus sebagai Tuhan? Dihantam lagi. Lalu kepada siapa katanya Allah kamu berdoa? Loh, memangnya ada gitu dalil Allah itu berdoa atau meminta? Tidak ada. Coba dengar dulu bagaimana ya si Sofia tuh ngomongnya. memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan, dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 terus 31 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat, akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu, guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Sebelum saya mulai pembahasan saya membacakan dulu dari surat Roma pasal yang ke-10. Surat Roma pasal ke-10 ini sangat tepat dituju. Salah, bukan berdoa. Innallaha 33 ayat 56. Terjemahannya secara jujur. Salah, bukan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusollu. Yusollu itu terhubung ya, atau keserbabaikan. Kalau doa itu begini ya, dengerin ya Sofiatul Ajara yang sok pintar ya. Sofiatul Ajara yang suka mengcopy paste daripada channel-channel atau isi daripada Christian Prince. Mungkin disuruh atau dia mungkin ingin coba-coba mau menyebarluaskan ajaran Christian Prince. Dengarkan kata-kata saya. Kamu baca di Quran. Yang kamu kan suka membongkar Quran nih. Coba baca ayat Quran tentang di manakah Tuhan? Kata sahabat kepada Nabi. Lalu turunlah ayat yang berbunyi gini ya. Iza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'wata da'in idza da'a. Ingat ya. Ketika itu sahabat Nabi bertanya, di manakah Tuhan? Lalu ya, Rasulullah dapat wahyu. Ayat Al-Quran demikian. Iza, jika sa'alaka bertanya ibadi hambaku ani tentang aku. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'in ila da'an, mengabulkan doa orang yang berdoa ketika berdoa. Jelaskan, doa itu berarti ujibu da'wata. Jadi da'wata minta. Terminologi doa ya dalam Al-Quran namanya doa.
sama, doa sama aja. Kalau Anda mengatakan usually sebagai doa, Anda blow on. Ini keblonan berikutnya lagi dihantam sini ya oleh Translayers ya, bahwa dia mengatakan ada sebuah ayat yang satu kalimat ada kata-kata sholawatnya, ada kata-kata sholatnya, juga ada kata-kata doanya ya. Silakan di sini ya dari channel Hidayah Mualaf Channel. Jadi Tritung Sprints ini TP ya kalau di bahasa Indonesia ini tuh. Tritung Sprints ini dia memberikan amunisi untuk penipu. Yes. Nah, dia memberikan itu terhadap Sofi Badut. Lalu Sofi Badut membawakannya kepada Tritung yang buta di YouTube. Tritung yang buta di YouTube ini senang. Kita mendapatkan amunisi. Yeay. Dibawakan terhadap Muslim. Muslim melihatnya apa? Wah, ini mah lawak Yunani. Ini mah kabaret Yunani. Orang-orang yang datang dari nenek moyang Yunani kok sok-sokan bahas Arab, Tritungs. Gua bilang juga kalian jangan sok-sok ngarap, Tritungs. Kalian itu Yunani, berbanggalah dengan Theos. Theos Tuhan kalian itu Jili. Afwan ada yang feedback Ustadz Alwan kayaknya. Alwan, cuma versi santunnya, kita akan bahas versi kerasnya. Nah ini ya, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku jedwar. Lihat di situ katanya apa tuh? Dal, ain, alif. Biasanya makna as-sholati, du'ai beda. Apalagi yusolli beda lagi. Yusolli beda. Yusolli berarti memberikan rahmat bisa, berkat bisa. Sholat berarti sholat. Doa ya doa. Jadi beda. Oke, demikiannya itulah kira-kira ketololan daripada si Sofiatul sudah terbongkar. Mari kita nikmati lagi ini. Jadi udah hancur ya. jadi badut Sofiatul ya, badut bukan kata saya, kata si Translayer, sudah tertelanjangi habis ketololannya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.